Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul rabbi zidni ilma. Next, pada hari ini kita akan praktikum tentang farmakologi dengan topik pengenalan dan pembuatan sediaan obat. Next. Tujuan praktikum sebagaimana biasanya saya sampaikan untuk praktikum farmakologi adalah sebagai pendukung pembelajaran agar mahasiswa lebih memahami konsep farmakoterapi sekaligus melatih keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan. Sebagaimana kita tahu, kebanyakan kita sebagai profesi dokter itu intervensinya adalah menggunakan obat-obatan, dan keberhasilan intervensi terapeutik itu banyak hal yang mempengaruhi dari segi farmakologinya. Next, pengenalan dan pembuatan sediaan obat. Terus kita tahu bahwa obat-obat itu bentuk sediaannya ada bermacam-macam. Ada sediaan obat padat, ada cair, ada setengah padat, ya. Yang padat itu ada kapsul, ada tablet, ada kaplet, ya, pil, ada lozenges, mungkin kita sering diemut itu ya, ada pastilles, mungkin sekarang kita jarang pakai, serbuk, ya. Next. Kemudian untuk sediaan yang setengah padat, ada beberapa bentuk sediaan, ada salep, ada krim, ada gel, ada pasta, ada sapo atau sabun. Next. Kemudian bentuk sediaan cair, ya, ada beberapa bentuk sediaan, ada larutan paling atas sendiri, kemudian suspensi, kemudian emulsi, kemudian ada tetes. Tetes itu ada tetes untuk telinga, ada tetes untuk mata, ada obat yang kita pakai untuk kita suntikkan. Next. Rute atau tempat cara pemberian obat itu bisa kita berikan melalui berbagai cara, dengan kita berikan secara peroral atau secara parenteral. Secara peroral maka obat akan melalui sistem pencernaan, sedangkan secara parenteral itu ada kita berikan, kita suntikan dengan ada suntikan, ya, injeksi intravena, ada subkutan, ada intrasinovial, ada intramuskuler, ya. Kemudian obat itu ada yang, kalau tadi secara peroral itu ada yang ditelan, tapi ada yang kita harapkan efeknya itu pada tempat lokal atau bisa juga sistemik. Misalnya lokal di rongga mulut, maka ada obat itu dihisap, ya, atau Jawanya diemut, ya. Kemudian lokal bisa diberikan pada bagian anus, ya, dimasukkan secara supositoria. Ada obat untuk ambeien misalnya, bekerja lokal, atau obat kita harapkan untuk bekerja secara sistemik tapi kita berikan melalui rektal, misalnya pada anak dengan kejang demam, ya, kejang demam sederhana, kita memberikan selain antipiretik, kita memberikan antikonvulsan yang kita berikan melalui jalur perektal. Next. Bentuk sediaan obat itu erat kaitannya dengan cara pemberian yang kita pilih tadi, ya. Cara pemberian peroral atau perenteral, kemudian parenteral.
Yang peroral atau enteral itu kita bisa berikan dalam bentuk tablet, ada kapsul, ada salut film, ada sirup, ya. Sedangkan yang kita berikan secara parenteral, kita berikan injeksi, ada injeksi untuk intramuskuler, sinovial, intraartikuler, subkutan, intraperitoneal, ya. Kemudian untuk efek lokal kita berikan obat-obat topikal, ada bentuk salep, bentuk krim, ya, bentuk lotion, itu bekerja lokal di tempat pemberiannya. Akan tapi pemberian, ya, ditempel di kulit itu tidak hanya kita harapkan untuk efek lokal saja, akan tapi bisa juga kita harapkan dengan tujuan efek sistemik. Misalnya obat-obat nitrogliserin untuk angina pectoris kita berikan dengan cara patch, ya, ditempel di lengan, di paha atau di perut, dengan harapan dia akan diabsorpsi di kulit, kemudian disalurkan melalui pembuluh darah untuk mencapai target organnya di jantung misalnya. Next. Perjalanan obat secara oral untuk mencapai terapi itu melewati beberapa fase, ya. Paling tidak ada 3 fase yang dialami obat yang kita berikan secara peroral. Fase farmaseutik, fase farmakokinetik, kemudian fase farmakodinamik. Next. Fase farmaseutik, kita tahu bahwa sekitar 80% obat yang kita berikan melalui cara peroral itu adalah obat dalam bentuk bisa tablet, tadi ada yang sirupnya. Yang tablet itu akan mengalami desintegrasi dulu dari bentuk tablet menjadi yang lebih kecil, mengalami desintegrasi menjadi molekul yang lebih kecil yang larut, kemudian baru mengalami disolusi, kemudian dia baru akan mengalami absorpsi di traktus gastrointestinal. Yang ini memerlukan waktu dari bentuk tablet sampai dia terlarut, atau kita kenal dengan rate limiting, ya. Waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk berdesintegrasi dan sampai menjadi siap untuk diabsorpsi oleh tubuh di bagian traktus gastrointestinal untuk masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh mencapai tempat organnya, mencapai tempat target organnya. Next. Ini adalah, ya, ringkasan dari tadi cara pemberian obat. Itu ada pemberian peroral, intravena, intraperitoneal, subkutan, dan lain-lain. Maka di tempat pemberiannya itu obat akan mengalami transformasi, bukan transformasi, akan mengalami perpindahan dari tempat pemberian untuk masuk ke sistem pembuluh darah, ya, melalui membran. Pada oral melalui membran oral cavity, melalui traktus gastrointestinal di lambung, di usus, bisa di usus halus sampai di usus besar, ya. Yang patch tadi melewati, ya, kulit, injeksi intramuskuler melalui bandel otot, kemudian ada obat-obat yang kita berikan secara inhalasi, misalnya untuk orang asma misalnya, kita di UGD biasa berikan dengan nebulizer, dengan nebulisasi, misalnya melalui traktus respiratorius. Selain mungkin biasa dipakai juga di kamar operasi adalah obat-obat inhalasi yang digunakan untuk anestesi. Setelah diabsorpsi, maka masuk ke dalam aliran darah, kemudian akan didistribusi sampai target organnya. Ada yang mengalami
penyimpanan, misalnya sampai di tulang, sampai di kuku, ada yang sampai di rambut, ya, misalnya obat-obat golongan merkuri itu disimpan di rambut sehingga bisa kita gunakan untuk uji orang yang keracunan merkuri, misalnya dia dengan memeriksa di rambutnya. Setelah mencapai target organ, kemudian akan dibawa ke tempat eliminasi, ya, mengikuti aliran darah. Ada yang kembali melewati liver, dia akan mengalami inaktivasi, mengalami biotransformasi di metabolisme, menjadi bahan yang menjadi senyawa yang lebih mudah larut dalam air, kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal, ya. Sebagian obat mungkin ada yang dikeluarkan melalui traktus gastrointestinal, melalui traktus respiratorius yang dalam bentuk gas, melalui kelenjar keringat dan lain-lain. Ya, bentuk ekskresinya ada dalam urin, dalam feses, dalam udara pernapasan, di saliva dan juga di keringat. Lanjut. Kita tahu bahwa untuk mencapai efek terapi tadi, obat banyak hal yang mempengaruhi, baik kondisi klinik, cara pemberian, sifat farmakokinetik dan farmakodinamik obat itu sendiri, dan itu saling mempengaruhi, ada interaksi. Obat tadi erat kaitannya dengan praktikum kita hari ini tentang bentuk sediaan obat, ya. Bentuk sediaan obat itu nanti akan mempengaruhi bagaimana obat itu diberikan, ya. Drug form mempengaruhi rute, cara pemberian, kemudian di dalam farmakokinetik itu nanti akan ada interaksi obat, ya, yang berpengaruh pada fase farmakokinetik, baik itu di tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme ataupun ekskresi, baru kemudian akan mencapai targetnya, berefek, yang kita kenal dengan farmakodinamik. Yang secara klinik farmakodinamik itu kita lihat onsetnya berapa lama, berapa menit, berapa, ya, waktu yang diperlukan untuk timbulnya efek. Kalau secara laboratorik mungkin kita bisa melihat kadar puncaknya. Kemudian farmakodinamik secara klinik, kita untuk efeknya kita melihat durasi obat itu berefek berapa lama. Lanjut. Ya. Ini saya kira masih sama ringkasan antara bentuk sediaan obat, formulasi, kaitannya dengan farmakokinetik, sampai didapatkan efek farmakologi pada organ targetnya. Ya. Next. Erat kaitannya antara farmakokinetik dan farmakodinamik, ya. Obat ketika diberikan mengalami absorpsi, kemudian sampai mencapai target organnya, mencapai reseptor. Ada yang bekerja tidak pada reseptor, sinkronis ketika obat sudah mengalami absorpsi, mencapai dosis tertentu, mencapai kadar tertentu di dalam darah, maka akan mulai berefek, ya. Awal mulai berefek kita kenal dengan onset, ya. Kemudian sampai obat itu masuk semua, kemudian ada yang mencapai reseptor, menimbulkan efek, berapa lama itu adalah durasi obat. Jadi ada erat kaitannya antara farmakokinetik dengan farmakodinamik. Secara sinkronis berjalan, farmakokinetik masih berjalan, efek yang kita harapkan sudah bisa kita lihat, kemudian secara berangsur-angsur obat akan dikeluarkan sampai efek itu menjadi menghilang. Next. Tadi erat kaitannya dengan cara pemberian. Obat yang kita berikan secara peroral, secara topikal itu ada yang mengalami absorpsi, maka efeknya berjalan perlahan-lahan. Sedangkan yang kita berikan secara parenteral, yang kita masukkan dengan injeksi,
injeksi melalui kulit, melalui otot itu masih sama dengan peroral, dia akan absorpsinya pelan-pelan, sedangkan yang masuk melalui masuk langsung pembuluh darah intravena, maka kadarnya langsung tinggi, kemudian akan berangsur-angsur menjadi rendah sesuai dengan metabolismenya. Kaitannya dengan efek, ketika obat itu kadarnya di dalam darah naik mencapai kadar terapi, ya, dia kadarnya semakin naik, efeknya semakin tinggi, tapi pada kadar tertentu maka dia ada maksimal. Mau kadarnya naik terus melewati kadar toksik, maka yang efeknya sudah maksimal, ya. Misalnya efek obat bekerja pada mata untuk melebarkan pupil. Kalau pupilnya sudah lebar 1 cm, maka obat dinaikkan kadarnya terus, sudah maksimal, tidak akan menaikkan lebar pupilnya. Next. Nah, ini erat kaitannya dengan praktikum kita. Ada pembuatan bentuk sediaan obat dengan racian, masih biasa kita pakai di klinik. Tidak hanya pada pasien-pasien anak, tapi juga pada pasien dewasa. Kalau pada pasien anak, kita tahu bahwa pemberian obat itu kita menyesuaikan dosis agar dosisnya lebih tepat sesuai dengan berat badan, maka kita memberikan obat supaya diracik sehingga bentuknya kadar obatnya bisa kita sesuaikan dengan berat badan anak yang kita berikan. Kemudian pada orang dewasa demikian juga masih kita pakai, misalnya pada orang yang sering sesek atau asma, ya, pembuatan sediaan obat kita lakukan untuk memilih ketepatan obat untuk menurunkan efek toksiknya tadi, erat kaitannya dengan efek tadi. Jadi efek efek yang diharapkan dicapai, tapi efek yang tidak kita harapkan, efek toksiknya itu bisa kita tekan lebih rendah, ya. Misalnya pada asma itu ada albuterol atau salbutamol yang dia punya efek pada reseptor beta, yang dia selektif beta. Kemudian ada obat golongan santin yang dia mempunyai efek stimulasi sistem saraf, ya. Maka untuk mengurangi efek yang dia punya stimulasi pada sistem saraf tadi, ini kadarnya kita turunkan, kita tambahkan obat yang punya efek untuk melebarkan saluran pernapasan, untuk relaksasi otot, sehingga dengan dosis yang diturunkan ini, tapi efeknya ada sinergis, ada saling mendukung, maka efeknya kita capai dan efek toksiknya menjadi lebih rendah, ya. Misalnya dengan kombinasi kalau salbutamol saja kita berikan 2 mg, maka dengan kombinasi ini salbutamolnya 1 mg, teofilin yang biasanya hanya 1 tablet kita dosis itu 200 mg, dengan kombinasi ini salbutamol 1 mg, teofilin 75 mg, itu kita harapkan sudah bisa melegakan orang yang sesak napas, tapi efek stimulasi pada sistem saraf untuk teofilinnya itu jauh lebih rendah. Next. Untuk adik-adik tahu tentang ilmu meracik obat, mungkin bisa dibaca di bukunya Pak Muhammad Hanif, itu apoteker dari Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Farmasi, ya, yang akan membahas tentang bagaimana kita menyiapkan obat sesuai dengan resep dengan racian tadi. Next. Pada praktikum ini kita ada kalau mungkin kita empat sediaan kita lakukan semua, tapi kalau tidak mungkin ada 2 yang sama, mungkin tiga sediaan racian yang kita buat. Yang pertama ini adalah kita diminta untuk membuat
sediaan obat menjadi bentuk puyer ya. Kalau sediaan yang ada di apotek itu adanya bentuk tablet ya, ada bentuk tablet. Ini ada bentuk tablet, tetapi untuk anak-anak kita untuk menyesuaikan dosis, untuk memudahkan pemberian kita buat dengan puyer ya. Pada resep 1 ini obatnya adalah fenobarbital 3 mg, paracetamol 100 mg, kemudian saccharum lactis secukupnya untuk pemanis. Cara pembuatannya ya, Mescevac Legia Artis Pulvis Datalus dosis nomor 10, Signatura Signa PRN Pulvis 1 ya. Ini diberikan untuk anak dengan umur 17 bulan. And next, resep 2 ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi bentuk sediaan tablet kita buat menjadi puyer. Kalau yang kedua ini dari bentuk tablet kita diminta untuk membuat bentuk sediaan puyer, akan tetapi karena pasien ini yang kita berikan adalah pasien dewasa umurnya 16 tahun, kita diminta untuk membuat sediaan menjadi kapsul ya. Jadi sediaan tablet biasa nanti dipuyer, ditumbuk, dihaluskan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kapsul ya. Ini ada kapsul warna hijau, ada yang 2 warna, kuning dengan hijau ya. Nanti praktikumnya menggunakan 2 kapsul gitu ya. Next, untuk resep 3 ini sama, membuat puyer yang nanti akan dimasukkan juga ke dalam kapsul. Ini obat untuk asma, kelihatannya ada aminofilin, ada ambroxol untuk batuk, kemudian klorfeniramin itu adalah antihistamin ya. Untuk kita tahu kalau orang asma itu latar belakangnya kebanyakan adalah karena alergi, sehingga diberikan antihistamin untuk alerginya. Next, resep keempat ini antibiotik ya, amoksisilin. Bedanya dengan kita membuat racian di resep-resep yang sebelumnya, kalau ini kita tulis amoksisilin miligram 1500, untuk pemanis ditambahkan saccharum lactus secukupnya. Kurang ya, ini ada kurang cara pembuatan. Mestinya sini masih ada Mescevac Legia Artis Pulvis numero 12. Nah, ya ini salah tadi. Signa TRDD Pulvis numero 1, ini salah ya, ini ya. 12. Ya. Digeser yang ininya gede. Ya, ini 1. Oke. Ya, ini untuk menyesuaikan kebutuhan pada anak ya. Misalnya ini anak Rizky umurnya 12 tahun, itu dengan berapa berarti dosisnya yang diberikan? Kalau ini amoksisilin 1500, kemudian tadi pada permintaan pada resep yang sebelumnya di sini ada tulisan MFLA Pulvis DTD nomor 12. Kalau ini DTD-nya tidak menggunakan DTD ya. Kalau tidak menggunakan DTD, maka dosis satu sediaan ini, 1 puyer itu adalah pada resep ini 1500 dibagi 12. Kalau tadi yang menggunakan tulisan DTD di sini dosis yang disiapkan satu bungkus puyer ya. 1 bungkus puyernya nanti kalau
Kalau ini pakai DTD, dosisnya adalah yang ditulis di sana di atas. Tapi kalau DTD-nya hilang di sini, maka satu sediaan puyer dosisnya adalah yang kita tulis di atas itu. Next. Ya, saya kira itu pengantar yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan praktikum kita bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk sediaan, tentang cara-cara untuk menyiapkan obat yang biasa kita pakai untuk intervensi. Sebagai dokter, kebanyakan intervensi kita adalah memberikan terapi dengan obat-obatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep satu yang ini ya. Nah, ini resep satu. Kita membuat sediaan puyer tadi, resep satu untuk anak ya, umur 17 bulan ya. Jadi ini kita membuat bentuk sediaan puyer. Obatnya adalah paracetamol, ini ada 3 tablet, dan ini obat untuk penenang biasanya kalau supaya untuk anak ya. Jadi 3 tablet paracetamol dengan 1 tablet fenobarbital nanti dipuyer, kemudian nanti dibungkus menjadi 10 bungkus, 10 sediaan. Oh, susah ya. Oh, keras ternyata ya. Ya. Ya, ini ada obatnya. Karena rasanya pahit, maka ditambahkan pemanis sakarum laktis secukupnya. Secukupnya itu biasanya 1:1 antara jumlah obat dengan pemanisnya. Teoritisnya kita membuat puyer itu memang maksudnya supaya dosisnya lebih tepat untuk tadi sesuai dengan berat badan. Akan tetapi pada prakteknya ini tetap ada ada perbedaan meskipun hanya sedikit, karena kita tidak timbang masing-masing. Kalau ini ditimbang seluruhan kemudian dibagi 10, tapi kita membuatnya dengan pembagian kira-kira asal sudah hampir sama aja sebenarnya. Apakah itu bermasalah seperti itu? Nanti dosisnya menjadi tidak pas? Tidak. Misalnya amoksisilin tadi, amoksisilin itu dosisnya antara 15 sampai 35 mg per kilogram berat badan. Jadi rentang dosis perbedaan ini masih merupakan rentang dosis yang kita diizinkan untuk kita berikan pada penderita ya. Ya, ini sudah di puyer, kita bagi 10, kemudian masing-masing kita bungkus.
Kalau sudah tidak biasa susah ya. Dulu waktu masih di puskesmas biasa saya membuat kayak gini. Setelah ngajar di sini saya tidak pernah buat bentuk kayak gini untuk pasien. Ya, nggak usah semuanya, nggak usah. Ini kalau secara manual, tapi kalau di apotek biasanya kita tidak lagi bungkusinya dengan model kayak gini. Semua sudah tinggal ngepres saja. Jadi bungkus puyer itu tidak dilipati seperti ini, tapi seperti bungkus plastik yang nanti tinggal dipres saja di bagian pinggirnya. Ya. Jadi tidak lipat-lipat seperti ini. Ya. Kalau dulu saya di puskesmas, saya itu lipat-lipat kayak gini. Tapi kalau yang saya lihat di apotek yang sekarang itu tidak melipati seperti ini, tapi ada sediaan bungkus sendiri untuk puyer yang setelah obat kita bagi sesuai dengan permintaan di resep, kemudian nanti tinggal ngepres saja sesuai bentuk bungkusnya itu. Setelah puyer, kemudian resep 2 tadi adalah kita membuat bentuk sediaan yang dari sediaan tablet dibuat menjadi sediaan kapsul. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu apa yang ini dulu? Ini yang ini. Ya, yang kedua ini ada sediaan tablet. Nanti kita bentuk puyer, tapi puyernya tidak dibungkusi seperti yang ini tadi, akan tapi nanti dibuat dimasukkan ke dalam kapsul. Pakai yang mana?
terus dibagi ya. Ini sudah dibuat puyer, nanti dibagi berapa tadi, 10 lagi ya, sama kita bagi 10, tapi nanti tidak dibungkus tapi dimasukkan ke dalam kapsul. Ya, ini ada kapsul-kapsul, dimasukkan ke dalam kapsul. Ya, untuk memadatkannya biasanya kita ya, jadi kapsul seperti ini. Ya, buat 2 aja. Ya, jadi untuk kapsul. Resep 3 mungkin sama, caranya juga sama, tidak beda, hanya ini obatnya saja yang berbeda, tapi cara pembuatannya adalah sama persis dengan tadi. Hanya tadi kapsulnya rupanya ada kuning sama hijau, yang ini kapsulnya satu warna aja. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Antibiotik ya. Resep 4 yang terakhir, ini ada antibiotik yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan pada penderita. Kalau anak ya, ini anak umur 12 tahun, mungkin berat badannya berapa nih Mbak Ranti? Berat badannya kira-kira berapa Mbak Ranti? Kalau 12 kilo lebih, kalau 25 kilo kurang, ya antara 12 sampai 25, maka untuk memberikan sediaan yang lebih pas, maka kita buat bentuk sediaan puyer. Ini kita buat puyer lagi masih ya, bentuk sediaan puyer tadi, karena untuk penyesuaian penyesuaian dosis yang harus kita berikan pada penderita yang kita akan berikan obat ini ya. Perbedaannya dalam menuliskan resep saja. Ini tadi sebenarnya dalam menuliskan resep, kalau pada resep 1, 2, 3 itu ada menggunakan ini cara pembuatannya, Mr. Leki Artis pulvis DTD numero berapa. Nah, kalau yang resep 4 ini tidak pakai DTD di sini. Jadi
Ini 3 tablet. Kalau tadi tidak dituliskan dateless dosis, maka ini 3 tablet 1500 mg amoksisilin, nanti pembagiannya masing-masing masing-masing bungkus itu adalah sejumlah yang ditulis yang di atas itu amoksisilin berapa, 1500 dibagi jumlah jumlah bungkusnya. Kita minta dibuat berapa miligramnya dengan cara itu. Ini untuk memudahkan, mungkin di apotek itu kan tidak semua apoteker, tapi ada yang asisten apoteker. Jadi supaya mereka tidak menghitungkan lebih rumit, misalnya kita minta nulisnya di sana dituliskan 125 mg amoksisilin. Kita minta di sini tulis pakai DTD. Ya. Membuat jumlah dosisnya asisten apoteker yang harus ngitung berapa banyak kapsul harus diambil, harus dibuat puyer di sini. Tapi kalau kita menulisnya seperti ini 1500. Ini ada sediaan satu tablet itu 500. Maka dengan mengambil 3 tablet itu sudah dosis 1500. Kita buat puyer, ya. Kita buat puyer, tinggal bagi berapa bungkus yang diminta, itu sudah dosis yang yang harus diberikan kepada penderita, yang harus diberikan pada pasien. Ya, tapi kalau secara pembuatannya sebenarnya sama, hanya bedanya tadi dalam mengambilkan dan menghitungkan besarnya dosis yang harus diberikan kepada penderita, pada pasien. Cukup sampai ini aja mungkin. Ya, itu saya kira cara pembuatan sediaan obat sesuai dengan permintaan resep dokter yang lazim, yang biasa kita jumpai di apotek, di rumah sakit maupun di puskesmas yang biasa dokter bekerja di sana. Baik, saya kira itu kegiatan kita hari ini tentang tentang bentuk sediaan dan pembuatan bentuk sediaan obat yang lazim, yang biasa digunakan pada praktek dokter baik di rumah sakit maupun di puskesmas, atau mungkin juga ada dokter praktek mandiri yang di praktek sendiri itu mungkin ada yang masih menggunakan cara pemberian obat menggunakan racian seperti ini. Meskipun sekarang mungkin ada yang lebih simpel, misalnya menyesuaikan dosis, tapi untuk anak-anak kita tidak dipuyer kemudian dibungkus, tapi ada dipuyer dan ada bentuk sirup, ya, sirup kosongan itu kita isi dengan puyer ini sesuai dosis yang kita harapkan untuk diberikan pada pasien. Kemudian untuk anak itu lebih mudah memberikannya dengan warna-warna, dengan rasa yang lebih disukai, ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, ada rasa pisang dan lain-lain. Baik, saya kira cukup sekian praktikum ini kita cukupkan dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.